Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasana Karoma dari kelas 7A2 Akuntansi dengan NIM 2201020039. Di sini saya akan menanggapi soal UAS mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Bapak Dr. Ronald Aprianto, SE, MSI. Adapun judul dari penelitian saya yaitu pengaruh Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2024. Adapun identifikasi masalah yang dilakukan dengan mengamati fenomena ketidakkonsistenan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Langkah-langkah yang meliputi yaitu analisis data empiris, menemukan adanya perusahaan dengan laba tinggi namun nilai perusahaan Tobin rendah, dan sebaliknya. Kesenjangan penelitian atau research gap, menemukan hasil penelitian terdahulu yang tidak seragam mengenai pengaruh Green Accounting dan CSR terhadap nilai perusahaan. Identifikasi faktor non-keuangan, menyadari bahwa persepsi investor kini dipengaruhi oleh isu lingkungan dan sosial, bukan hanya profit semata. Adapun identifikasi kriteria keputusan, 3 kriteria keputusan untuk menentukan variabel atau solusi terbaik dalam meningkatkan nilai perusahaan adalah relevansi teoretis, sejauh mana variabel didukung oleh teori utama seperti teori stakeholder dan teori legitimasi. Signifikasi dampak, kemampuan variabel seperti biaya operasional lingkungan dalam memberikan sinyal positif kepada pasar. Ketersediaan data, kemudahan dalam mengakses laporan keberlanjutan dan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. 3. Alokasi bobot pada kriteria. Pengalokasian bobot dilakukan secara subjektif berdasarkan tingkat kepentingan terhadap tujuan penelitian. Relevansi teoretis 40%, kriteria tertinggi karena dasar teori yang kuat, sinyal teori esensial untuk memprediksikan reaksi pasar. Signifikan dampak 35%, bobot tinggi diberikan pada variabel yang memiliki dampak langsung pada citra perusahaan di mata investor. Ketersediaan data 25%, meskipun penting untuk teknisi penelitian, kriteria ini memiliki bobot paling rendah dibanding aspek substansi teori. Penyusunan alternatif solusi, 3 alternatif solusi untuk mengatasi masalah fluktuasi nilai perusahaan. Optimalisasi Green Accounting, mengalokasikan dana khusus untuk biaya operasional lingkungan dan R&D ramah lingkungan secara transparan. Yang kedua itu peningkatan pengungkapan CSR, memperluas cakupan tanggung jawab sosial pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai standar global. Penguatan profitabilitas sebagai moderasi, mengelola efisiensi operasional agar laba tetap tinggi sembari menjalankan praktik keberlanjutan sehingga memperkuat kepercayaan investor. 5. Analisis alternatif. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi data panel, moderasi regression analysis atau yang lebih dikenal dengan MRA. Metode MRA digunakan untuk menguji apakah profitabilitas memperkuat atau memperlemah hubungan antara Green Accounting atau CSR dengan nilai perusahaan. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikoloneritas, dan heterokedastisitas untuk memastikan hasil analisis valid dan tidak bias. 6. Pemilihan alternatif terbaik. Penentuan alternatif terbaik didasarkan pada hasil uji signifikan, uji T, dan uji F, serta nilai koefisien determinasi. Alternatif yang memiliki nilai signifikan dan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan nilai perusahaan atau Tobin akan dipilih sebagai solusi utama bagi manajemen perusahaan. Ketujuh, perspektif alternatif. Rencana penerapan alternatif yang dipilih meliputi pengintegrasian dalam laporan tahunan, menyajikan informasi biaya lingkungan dan CSR secara detail dalam laporan keberlanjutan sesuai PJOK nomor 51/2017. Alokasi anggaran, menerapkan presentasi tetap dari laba bersih untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 8. Evaluasi efektivitas keputusan. Langkah-langkah evaluasi efektivitas meliputi monitoring harga saham, memantau pergerakan harga saham pasca pengungkapan informasi Green Accounting dan CSR, analisis tren
Tobin membandingkan nilai perusahaan dari tahun untuk melihat apakah ada tren kenaikan yang signifikan. Survei perspektif stakeholder meningkatkan tingkat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap komitmen keberlanjutan perusahaan. Baiklah, itulah tadi tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.